Oke, udah selesai untuk absennya ya. Kita masuk ke pertemuan 9. Kemarin sudah selesai TS ya. Gimana UTS-nya? Susah? Mudah? Atau sedang? Gimana kemarin UTS-nya? Sedang Bu. Sedang ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Hari ini kita akan bahas terkait dengan problem solving ya. Jadi kalau terakhir kita sempat bahas sebelum UTS itu berkaitan dengan decision making, maka ya sebetulnya kita juga dalam aktivitas sehari-hari kita juga selalu menghadapi sebuah masalah yang mana masalah itu perlu untuk kita selesaikan ya. Nah, bagaimana cara manusia sendiri untuk memproses atau pada akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan itu, cara berpikirnya seperti apa sih? Proses berpikirnya itu melewati tahapan apa saja gitu ya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, kalau kita berbicara problem solving sendiri, ini terdapat beberapa leveling tingkatan proses berpikirnya, kemudian juga dari jenis permasalahan itu juga ada berbeda-beda ya. Bagaimana kita menggambarkan sebuah permasalahan itu juga seperti apa, ataupun gimana caranya kita meningkatkan strategi kita dalam meningkatkan kemampuan penyelesaian permasalahan ya seperti itu, dan juga cara berpikir juga akan sangat berpengaruh pada proses penyelesaian masalah ya. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk dipelajari? Kembali lagi, kalau kita berangkatnya dari kacamata ergonomi kognitif, artinya kita berusaha untuk memahami bagaimana karakteristik manusia itu berpikir ya, ataupun bagaimana cara mereka juga menyelesaikan sebuah permasalahan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dari kacamata teknik industri secara luas, ya kita juga sebetulnya kan dibekali dengan berbagai macam metode, berbagai macam tools ya untuk membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan khususnya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada di industri ya. Apapun itu kita dibekali dengan segala macam tools ataupun metode ya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara hari ini, kita lebih kepada bagaimana kita memahami manusia secara alamiahnya gitu ya, menyelesaikan sebuah permasalahan terlepas dari metode yang dia punya dari pendidikannya gitu kan ya, tapi di satu sisi juga masalah experience ataupun pengalaman mereka sebelumnya, kemudian usia dan lain-lain itu juga bisa berpengaruh dalam bagaimana orang itu menyelesaikan sebuah permasalahan ya seperti itu. Oke, nah kalau secara definisi sendiri apa sih problem solving itu atau penyelesaian masalah itu tuh apa sih gitu ya? Nah, didefinisikan sebagai proses mental ya di mana manusia ini berusaha untuk mendiscover ya, melakukan proses analisis juga dan juga pada akhirnya dia berusaha menyelesaikan permasalahan itu. Nah, kembali lagi pengertian masalah sendiri ini apa sih gitu kan ya. Ini mungkin udah pernah bahas juga di PTI ya, masalah itu adalah adanya gap antara situasi saat ini dengan situasi yang diharapkan, atau mudahnya adalah ada perbedaan antara harapan dan kenyataan. Jadi gak akan pernah ada masalah di hidup kita kalau memang semua yang terjadi di kenyataan hidup kita ini sesuai dengan harapan kita. Nah, seringkali kita ini menemukan ketidaksesuaian, makanya timbullah masalah gitu ya. Kita bisa menganggap bahwa oh hari ini saya ada masalah A, hari ini saya ada masalah B, atau mungkin di kehidupan ini saya pernah mengalami masalah A, B, C gitu kan ya. Sebetulnya masalah itu terjadi ketika apa? Ketika memang ada perbedaan tadi ya antara harapan kita dengan kenyataannya. Kalau kita berharap misalnya hari ini semoga turun hujan supaya mungkin nggak begitu gerah, misal seperti itu, supaya saya di ruangan itu nyaman. Terus kemudian hujan, maka itu hujan hari itu bukan masalah untuk kita. Tapi kalau misalnya kita berharap hari ini misalnya berpergian menggunakan motor, harapannya kan nggak hujan karena takutnya kena hujan malah sakit atau nggak ada jas hujan ataupun yang lainnya gitu kan ya. Ketika di perjalanan tahunya hujan hari ini, itu masalah buat kita gitu kan. Atau enggak jadi kayak wah
jadinya basah nih berkas-berkas saya di tas, atau jadinya saya harus neduh dulu karena misalnya jas hujan saya bermasalah atau dan lain-lain. Kan jadi itu juga jadi masalah buat kita gitu ya. Tapi kembali lagi, bisa jadi apa yang menjadi masalah buat saya itu belum tentu menjadi masalah untuk kalian, ataupun sebaliknya. Atau bahkan ya dari 20 orang di kelas saya ini aja juga pandangan terhadap sesuatu itu menjadi sebuah masalah atau tidak itu juga berbeda-beda juga gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang tipe dari masalah, ya, tipe dari masalah ini ada yang dinamakan dengan diagnostic problem atau masalah diagnostik, ada design problem ataupun contingency problem. Ya, jadi masalah juga tuh ada yang memang secara alamiah terjadi, misalnya cuaca dan lain-lain. Ada juga masalah terjadi, itu bisa ada kesalahan kerja karena memang desain yang buruk gitu kan ya, desain yang tidak dipahami oleh pengguna gitu kan, itu juga bisa juga menimbulkan sebuah permasalahan ya. Itu juga banyak tipenya ya, jadi masalah ini juga tidak selalu terfokus akan kehidupan sehari-hari saja, bisa yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun dengan misalnya desain-desain produk yang memang kita gunakan sebagai user ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau kita berbicara tentang apa namanya, proses penyelesaian masalah ini ya, tentunya gitu kalau kita kembalikan lagi ke human information processing, kita sebelum ngambil decision making dan lain-lain ya itu kan bagian dari pada akhirnya proses problem solving itu ya, pasti terdiri dari, kalau kita kemarin bahas lagi model HIP-nya, dari short term memory lah, working memorinya atau long term memorinya, atau atensi yang dimiliki, atau lagi berhubungan lagi dengan bagaimana kita generate alternatif atau bahkan mengambil sebuah keputusan ya. Nah, problem solving ini akan selesai ya, akan mencapai tujuannya kalau memang ya decision making yang kita ambil itu tepat kan, sebetulnya seperti itu, dan tidak menimbulkan masalah yang baru lagi. Nah, kalau kita tarik lagi ke fungsi otak manusia sendiri, ya proses problem solving juga sifatnya ini menggunakan neurocognition ya, yang pasti tidak bisa hanya mengandalkan salah satu aspek dari otak kita saja ya, pasti dia, atau misalnya pakai otak kanan aja, otak kiri aja gitu ya, nggak bisa seperti itu juga ya. Proses penyelesaian masalah ini sifatnya pasti menggunakan multiple brain regions gitu ya, seperti itu. Karena mau tidak mau kita ada proses identifikasi gitu kan ya, permasalahan ini tuh apa, kemudian siapa yang bermasalah dengan kita, atau siapa yang punya masalahnya, penyebabnya apa gitu kan ya, dan lain-lain. Jadi itu juga perlu kita betul-betul analisis ya, seperti itu. Oke, nah kemudian juga kalau kita berbicara tentang multiple brain region tadi ya, jadi kita juga selain identifikasi tadi mendeterminasi lokasinya di mana ini ya, adanya disimpan di otak kita di mana, kemudian kita mengingat, dan bahkan kita harus bisa selanjutnya berusaha untuk merencanakan dan mengeksekusi strategi yang ada. Jadi problem solving ini juga tidak akan terjadi ketika orang itu hanya bisa merencanakan tapi nggak tahu how to benar-benar mengaplikasikannya itu seperti apa. Itu ada juga orang yang seperti itu kan. Jadi ya kembali lagi, problem solving ini juga sifatnya adalah bisa dikembangkan dan sifatnya itu bukan instan ya. Jadi nggak bisa kita punya soft skill problem solving tools ini kalau udah ambil kelas saya terus kalian langsung jago melakukan problem solving tools gitu, atau melakukan problem solving dalam semua aspek kehidupan kalian. Nggak bisa seperti itu juga, karena ini perlu latihan gitu ya, seperti itu. Jadi apa aplikasi yang paling mudahnya sebetulnya kalau kalian dihadapkan dengan permasalahan pada saat kalian SMP, SMA gitu kan, mungkin dulu itu adalah permasalahan yang kayak aduh misal nih hari ini harus ada kerja kelompok dengan beberapa orang atau ada tugas yang banyak gitu kan. Dulu mungkin pas SMP, SMA itu mulai kayak aduh ini gimana ya, mana duluan yang dikerjain kan. Itu kan sebetulnya sebuah masalah pada saat itu. Kemudian kalian belajar untuk memanajerial dan lain-lain. Mungkin kalau sekarang sudah kuliah, ketika ada misalnya beban tugas yang lebih banyak lagi gitu kan, lebih individualistis lingkungannya atau dan lain-lain,
kalian mulai sudah mencari cara menyelesaikan permasalahan itu seperti apa gitu, sudah mulai belajar dari pengalaman kalian sebelumnya ketika di SMA ataupun di SMP gitu kan, seperti itu. Sama halnya ketika kalian nanti akan bekerja gitu kan ya. Nah, permasalahan-permasalahan di pekerjaan itu juga kan bisa jadi ada yang sama setiap harinya, ada yang jadi beberapa uh, jenis pekerjaan itu permasalahannya untuk hariannya itu bisa jadi berbeda lagi. Kalau yang berhubungan dengan customer itu kan gimana caranya menghadapi orang seperti A, seperti B gitu kan ya. Itu kalian belajar untuk menyelesaikan permasalahannya, oh harus dengan yang cara seperti apa atau cara dengan seperti apa. Sama misalnya kalau di pekerjaan saya, misal saya dosen, kemudian saya menemukan mahasiswa dengan tipe yang A, B, C, Z gitu kan ya. Gimana caranya saya harus menghadapi tipe yang seperti ini, seperti itu gitu kan ya. Ya karena kita tahu manusia itu juga beragam karakteristiknya, beragam juga. Nah, gimana caranya saya harus menghadapi mahasiswa kalau ada kasus seperti ini, kasus seperti itu gitu kan ya. Itu juga bagian dari ya ada remembering move, mungkin yang sebelumnya saya pernah punya pengalaman juga. Di satu sisi juga saya harus memplanning ataupun ngasih strategi ke depannya saya harus seperti apa nih gitu menghadapi mahasiswa mungkin di era-era sekarang ya, angkatan 2023 atau angkatan yang ya makin baru sekarang kan, ritme kerjanya beda, cara interaksinya beda gitu kan ya, seperti itu. Nah, tapi gimana untuk tetap menempatkan nilai-nilai yang seharusnya itu seperti apa, pendekatannya harus bagaimana gitu kan ya. Nah, itu juga bagian dari planning ataupun executing strategisnya yang memang dilakukan oleh bagian otak saya gitu, seperti itu. Termasuk juga oleh bagian otak kalian ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita jabarkan tadi bagian dari urut-urutannya cara kita berpikir ya, bagaimana kita pada akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan, urutannya sebetulnya tidak akan banyak berubah mau kalian belajar di ergonomi kognitif ataupun di mata kuliah lain ya. Cara menyelesaikan masalah itu pasti awalnya mulai dari mengidentifikasi dulu kan ya, mengklarifikasi, mengeksplor masalahnya itu apa sih gitu. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin tentang thinking skill di problem solving ini, konteksnya mau nyelesain permasalahan harian bisa. Kalau nanti kalian aplikasikan lagi di tugas akhir juga masih bisa, atau di pekerjaan juga masih bisa ya. Jadi kita selalu pertama itu harus bisa mengidentifikasi betul ya masalah itu apa yang terjadi di situ. Siapa aja yang bertanggung jawab, stakeholdernya ada siapa aja. Kemudian lagi bagaimana masalah itu bisa terjadi gitu kan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita berpikir untuk gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan itu gitu ya. Baik dari cara A, cara B, cara C gitu kan ya, atau memang kita tersendat hanya satu pemikiran saja. Nah, biasanya kita sebagai manusia karena makhluk sosial, di satu sisi kan kita ini tipenya ada tipe orang, balik lagi ya ke karakteristik manusia, ada tipe orang yang memang memikir sendiri sampai pusing dipikirin tuh masalah tuh gitu kan ya. Ada tipe orang yang kalau punya masalah dia akan cari orang lain untuk minta advice-nya, kasih saran dong kalau saya punya masalah seperti ini harusnya seperti apa sih gitu kan ya. Ada tipe orang lagi kalau punya masalah gimana cara dia nyelesainnya, dia ngelihat contoh-contoh dari orang sekitar. Dia nggak harus nanya, tapi dia pemerhati misal seperti itu. Nah, itu juga makanya kenapa ketika kita memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah dan pada akhirnya kita memilih caranya mau yang mana gitu kan ya, itu akan ada aspek kreatif di sini selain aspek analitik ataupun evaluatif gitu ya, seperti itu. Jadi itu juga bagian dari soft skill di diri kita ya, seperti itu. Nah, apakah thinking skill di problem solving ini hanya bisa diaplikasikan misalnya ketika kalian punya masalah aja? Enggak, belum tentu gitu ya. Thinking skill di problem solving ini juga bisa kalian aplikasikan sebetulnya untuk encounter jaga-jaga kalian ke depannya akan menghadapi sebuah permasalahan gitu ya, seperti itu. Jadi ini juga bisa dipakai sebetulnya. Kemudian yang ketiga, ketika kita punya masalah, kita udah punya caranya mau nyelesain itu dengan opsi-opsi apa dan udah pilih yang mana.
Nah, kita rencanakan langkah apa yang mau kita lakukan dulu. Kapan? Kalau kita misalnya harus menyelesaikan permasalahan itu dengan berbagai stakeholder, orang mana dulu yang harus kita kontak pertama, misal seperti itu. Itu bagian dari planning dan carrying out the plan gitu ya, seperti itu. Jadi kita juga harus, kenapa akhirnya kalau kita aplikasikan konteks thinking skill dan problem solving ini di misalnya di proyek ataupun di permasalahan di perusahaan, dia pasti akan ada namanya planning dalam misalnya dibentuk pakai Gantt chart gitu kan ya, aktivitas A akan dilaksanakan di rentang waktu kapan gitu kan ya, minggu keberapa, bulan mana gitu kan ya, outputnya seperti apa, PIC-nya siapa atau penanggung jawabnya siapa. Karena permasalahan yang mereka hadapi itu cukup luas, cukup besar gitu kan, seperti itu. Tapi ya cara berpikirnya sebetulnya kenapa pada akhirnya menyelesaikan sesuatu permasalahan yang besar dengan cara yang terstruktur seperti itu pun tidak terlepas dari cara berpikir manusianya dulu yang memang terstruktur untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kecil ya, seperti itu. Kemudian masuk ke yang keempat. Jadi kalaupun memang sudah di planning atau direncanakan ya, nah pastikan memang rencana itu terlaksana ya. Juga selalu melakukan evaluasi ya. Apakah memang dengan tahapan sekian masalahnya lama-lama terselesaikan atau tidak gitu kan ya. Kemudian ada reviewing lagi, apa perlu ada yang diubah ataupun dan lain hal ya. Jadi ini adalah merupakan thinking skill di problem solving. Pasti ini bisa diaplikasikan di case apapun, dan juga kalau kalian ambil mata kuliah yang lain pun, kalau ngomongin tentang menyelesaikan sebuah permasalahan, mau konteksnya yang berhubungan dengan manufaktur, manajemen lah, ergonomi lah, berhubungan dengan apalagi misalnya supply chain lah, ya urut-urutannya tetap seperti ini sebetulnya, karena ini juga ya berangkat dari pola pikir manusia yang biasanya berpikirnya urutannya seperti ini gitu ya, seperti itu. Hanya saja kita mungkin nggak sadar kalau kita melakukan urut-urutan seperti ini, karena kita biasanya pakai sederhananya bilang bentar ya, mikir dulu ya, padahal konteks berpikir itu kan di dalam otak kalian atau di dalam diri kalian sendiri ya. Kita kan kalau berpikir nggak ada informasi misalnya di jidat kita terus tertulis kita lagi mikirin apa gitu kan, enggak ya, cuman diri kalian sendiri yang tahu isi pikiran kalian. Tapi sebetulnya ya kalian ini melakukan hal-hal seperti ini, saya nanti mau gimana ya, langkah apa yang saya ambil kalau saya begini seperti apa, dan seperti yang akan bagaimana gitu kan ya. Itu dilakukan sebetulnya. Oke, berikutnya ketika kita melakukan problem solving strategis ya, tadi misalnya ngelakuin planning ya, kemudian lagi cara untuk nyelesainnya gimana sih masalah yang kita hadapi gitu-gitu ya. Nah, pastikan betul bahwa kita melakukan proses belajar berdasarkan experience yang ada atau pengalaman kita sebelumnya. Kemudian juga kita dalam menyelesaikan permasalahan ini pastikan kita juga self aware ya, self managing juga gitu ya, seperti itu. Nah, kalau bisa ya kita juga menitik beratkan pada positive sense. Jadi kalau kita mau mengambil atau menyelesaikan sebuah permasalahan itu, tekankan ke diri kita untuk sedikit berpikir positif gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan sebetulnya ada tipe orang itu yang selalu mikirnya tuh negatif terus. Jadi begitu ada dapat masalah, nanti saya pasti nggak bisa nyelesain ini. Saya kayaknya nggak kuat lagi, misalnya kayak gitu-gitu ya. Itu yang negatif. Pokoknya kalau saya nyelesain, kayaknya saya nggak bisa nyelesain ini. Kalau ini mau dikerjain kayaknya butuh waktu yang lama. Kayak ini susah deh, dan hal-hal seperti itu. Nah, itu coba untuk dihindari. Meskipun kalian tahu mungkin ya, zaman sekarang ada juga yang disebut dengan toxic positivity, tapi di satu sisi ya belajarlah memang untuk berpikir positif dulu di awal ya, untuk memastikan kita tetap semangat untuk menghadapi permasalahan itu, karena ya caranya kita untuk menyelesaikan masalah mau nggak mau harus dihadapi permasalahannya gitu ya. Ya sebetulnya juga untuk penguatnya gimana biar kita selain pede ya, jangan cuma pede aja tapi kita nggak dibekali dengan
kemampuan yang lain ya. Tapi di satu sisi juga kita harus misalnya belajar skill-skills yang memang kita butuhkan untuk permasalahan-permasalahan kita gitu kan ya. Kemudian juga kita belajar untuk memahami situasi dan kondisi ya. Kita ngecek orang itu kenapa bisa berhasil gitu kan ya. Sebetulnya sederhananya kadang kalau misalnya dihadapi masalah yang sama, misalnya saya terus kalian gitu kan, kenapa misalnya orang itu bisa nyelesain masalah yang sama dengan kita tapi dia udah berhasil gitu, kenapa kita enggak gitu kan, seperti itu mungkin pertanyaan buat kita, tapi kita belajar juga kenapa bisa dia sukses untuk menyelesaikan masalah yang ada yang sama-sama dihadapi masalah itu dengan oleh kita juga gitu, kenapa kita belum berhasil menyelesaikannya. Nah, kita belajar apa yang perlu kita improve dari diri kita. Nah, jadi itu untuk menekan motivasi kita juga gitu ya. Jadi ketika dihadapi dengan sebuah permasalahan, bukan hanya jadi demotivasi, tapi lebih bersemangat lagi untuk memikirkan strateginya harus seperti apa ke depan gitu ya. Tapi di satu sisi uh, ya tidak menutup kemungkinan ini misal let's say ini dari secara teori, tapi kalau kita berbicara dari aspek agama, ya kita juga tahu ada yang namanya usaha dan berdoa gitu kan, seperti itu. Kalau memang kita sudah maksimum usaha kita gitu kan ya, terus misalnya waktunya udah habis nih, kalian udah nggak ada kesempatan lagi untuk berusaha lagi, udah tinggal nunggu resultnya aja, ya berarti kalian mau nggak mau ya harus percayakan kepada apa Tuhan gitu kan ya, sebetulnya seperti apa jalan ceritanya gitu kan, seperti itu. Tapi di satu sisi secara keilmuan ya kita juga dituntut untuk berusaha dulu gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan kita ya, konteksnya mau di kehidupan sehari-hari ataupun di pekerjaan kalian misalnya sekarang sebagai mahasiswa ya. Jadi itu yang harus ditekankan ya, seperti itu. Oke, berikutnya ya, ketika melakukan penyelesaian masalah ini ya, di sini sebetulnya kalau kalian bermasalahnya bukan sama diri kalian sendiri saja, misalnya konteksnya tim, terus ada orang lain ya, seperti itu. Di situ juga kalian mau tidak mau harus berpartisipasi ya untuk ketemu orang baru ya, kemudian juga ketemu situasi yang baru gitu kan ya, seperti itu. Di situ juga menambah menambah pengalaman kalian untuk mendapatkan beberapa soft skill yang ada gitu. Makanya kalau sekarang kalian lagi mahasiswa ya, ini adalah posisinya kalau saya sebut waktu dimana kalian untuk latihan gitu. Jadi salah nggak apa-apa, ikutin acara yang mungkin buat kalian menarik, ketemu orang yang baru gitu kan ya. Tapi di satu sisi ya kalian juga jadinya keberagaman akan karakteristik orang itu jadi nambah, terus juga keberagaman kalian menemukan jenis masalah itu juga bertambah, cara kalian untuk menyelesaikan masalah itu juga jadi bertambah, terus juga wawasan kalian jadi lebih luas gitu, nggak berpikir bahwa hidup ini hanya di skupnya Indonesia aja, mungkin dunia itu masih luas gitu kan ya. Dengan kalian ngobrol sama orang yang baru, kalian tahu pengalaman orang itu, kalian tahu cara pikir orang yang baru gitu kan, seperti itu. Terus juga misalnya biasanya dulu mungkin kalau di rumah nggak punya sisi tanggung jawab yang lebih, tapi kalian ketika ada satu tim, ada kerjaan ataupun ada organisasi menuntut kalian harus punya tanggung jawab, dijadikan ketua gitu kan ya, kalian mau nggak mau secara alam bawah sadarnya juga lama-lama jadi terlatih untuk memikirkan strategi gitu kan ya, seperti itu. Kemudian lagi misalnya berkolaborasi, awalnya nggak pernah punya pengalaman kalau harus misalnya berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua daripada kalian, misal seperti itu, atau yang lebih muda daripada kalian. Ada event terus kalian latihan di situ kan, kalian mulai oh gini ya caranya untuk kontak ataupun untuk berinteraksi gitu kan ya, dengan berbagai jenis orang yang berbeda gitu kan ya. Ataupun lagi dengan kalian misalnya awalnya diam di rumah ya, SMP, SMA mungkin, kuliah ada yang mulai merantau, tinggal sendiri di kosan gitu kan ya. Kalian kan juga dihadapi dengan berbagai macam masalah pasti di hari-harinya gitu. Awalnya gak bisa bangun sendiri, harus dibangunin, ini
harus bangun sendiri, harus beres-beres kamar sendiri, harus mikirin misalnya hari ini makan apa. Karena mungkin kalau dulu udah disediain orang tua gitu kan ya seperti itu. Itu kan sebetulnya sesuatu hal yang challenging gitu ya. Jadi baru, tapi itu bisa jadi experience buat kalian dan juga skill kehidupan baru nambah gitu kan ya, soft skillnya. Jadi ketika dihadapkan suatu permasalahan lagi, mungkin nanti ke depannya kalian bekerjanya di luar kota atau mungkin di luar negeri gitu kan ya. Ketika dihadapkan, oh kalian harus tinggal, terus cari tempat tinggal dan lain-lain, atau cari jenis transportasi, opsi transportasi, kalian itu udah bukan jadi masalah lagi pada saat itu gitu, karena sebelumnya kalian udah punya pengalaman gimana caranya struggling dengan hidup sendiri misal seperti itu. Jadi kalian udah terbiasa, oh udah tahu nih caranya kalau saya mau daily saya aman gitu kan ya, carilah misal lokasi tempat tinggalnya itu yang dekat sama kantor misal seperti itu. Transportasinya kayak saya pilih entah transportasi umum misalnya seperti itu, karena misalnya lebih ekonomis, lebih cepat juga, saya nggak capek di jalan dan lain-lain. Ya kalian udah terbiasa untuk memutuskan itu, karena saya akan bilang bahwa problem solving strategis ini balik lagi tadi nggak instan gitu. Mungkin kalau sekarang saya berbicara kalian masih kayak masa sih gitu kan atau dan lain-lain. Tapi coba kalian ngobrol deh sama teman kalian ya, yang teman deket aja. Bandingkan ada teman yang biasa dari kecil sudah biasa diberikan pengambilan keputusan oleh orang tuanya. Ada juga orang-orang yang memang dari awal selalu di direct, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C dan lain-lain. Nah, di situ akan ketika dihadapkan suatu permasalahan yang sama, sekedar untuk memutuskan mau makan apa atau kegiatan hari ini udah kuliah mau ngapain ya. Nah, ada beberapa orang yang akan cenderung kayak bingung karena tidak terbiasa untuk memutuskan sesuatu hal untuk dirinya, atau bahkan sekecil untuk memilih hari ini pakai baju apa ya, pakai baju yang mana ya. Jadi itu juga sebetulnya balik lagi bisa jadi sebuah masalah dong, pagi-pagi harus nentuin warna baju, harus nentuin pakai baju apa gitu. Mungkin untuk cowok ada yang beberapa relate, ada yang enggak gitu. Tapi kalau untuk cewek mungkin ini menjadi permasalahan ya. Hari-hari itu mau pakai baju yang mana gitu kan, atau apalagi perginya sama siapa dan lain-lain ya. Jadi itu juga bagian dari problem solving strategis gitu ya. Jadi sangat luas ya pengaplikasiannya. Jadi silahkan ketika kalian saat ini masih mahasiswa ya, dimaksimalkan mengenali dunia ini, mengenali banyak jenis permasalahan gitu kan ya, supaya nanti ketika memang sudah bekerja, sudah benar-benar real terjun ke masyarakat, kalian harus punya tanggung jawab atas diri kalian sendiri, atau nanti mungkin kalian sudah mulai berkeluarga, kalian sudah terbiasa memikirkan strategi-strategis ketika dihadapkan suatu permasalahan, itu jadinya nggak panik gitu ya, tapi langsung terstruktur, oh saya harus A, B, C gitu kan langkah-langkahnya gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya kalau kita berbicara secara keilmuannya, proses penyelesaian masalah ini juga tentunya ada beberapa cara penyelesaiannya ya. Ada yang sifatnya algoritmik, kemudian ada heuristik, trial error, dan juga insight ya. Jadi kalau algorithms ini biasanya lihat polanya, kemudian dia mencocokkan ya dengan situasinya seperti apa. Jadi kondisinya biasanya yang bisa terprediksi ya, seperti itu. Kemudian heuristik ya, heuristik ini juga sifatnya ya diambil shortnya ya, diambil jalan tengahnya, diambil cara yang lebih singkat ya. Ada juga memang kita menyelesaikan masalah itu dengan sistem trial error. Nah biasanya ini untuk permasalahan-permasalahan yang memang kita nggak punya experience sebelumnya. Jadi ada di situ tuh kalau trial error ada porsi nekatnya yang kita pakai gitu ya, seperti itu. Dicoba dulu deh gitu. Itu trial error ya. Kemudian juga ada juga kita menyelesaikan masalah karena kita punya insight-insight tertentu ya, entah di bidang yang memang sedang kita selesaikan ini, apakah ya dari 23 orang di kelas saya pasti beda-beda juga insight-nya. Apakah ada yang orangnya
lebih memikirkan aspek sosialnya, aspek ekonomis, atau misalnya emang orang yang lebih ngelihat keuntungannya buat dia apa sih gitu kan, seperti itu. Jadi ya ini juga tergantung ya kalau berbicara insight. Oke, nah kalau kita berbicara tentang menyelesaikan sebuah permasalahan, ya maka sebetulnya masalah ini juga kembali lagi ada yang disebut dengan akar permasalahan, ada yang disebut dengan simptom. Ya mungkin yang udah pernah dengar ya. Jadi kalau kalian nantinya ingin menyelesaikan sebuah permasalahan, pastikan memang yang akan kalian selesaikan itu adalah si akar permasalahannya, bukan simptomnya. Jadi kalau simptoms itu bukan alasan utama kenapa masalah itu bisa terjadi. Jadinya kalau kita fokus ke simptomnya, masalahnya akan tetap terjadi lagi ya, seperti itu. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah ini, secara basicnya pasti kita punya sub-sub goals untuk mencapai goals utamanya gitu ya. Ini secara gambarannya pasti kita melakukan hal seperti ini. Entah sub goalsnya ada beberapa opsi gitu kan ya. Kemudian untuk dapetin goalsnya juga akhirnya kita harus melewati beberapa langkah dulu gitu kan, seperti itu. Oke, nah kemudian nah kalau untuk menyelesaikan permasalahan secara ada mean ends analysis ya, ini balik lagi di teorinya ya. Jadi kita bisa menggunakan 5 langkah ya. Yang pertama pasti tentukan dulu tujuannya mau ngapain, ya menyelesaikan masalah yang mana ya. Yang pasti juga kalau kita mau mencapai tujuan itu kan kondisi saat ini seperti apa, dan juga harapannya kalau tujuan itu tercapai kondisi yang bagaimana harapannya yang kita inginkan gitu kan ya, supaya kita bisa mengetahui apakah memang tujuan kita tercapai atau enggak. Kemudian lagi juga kita juga harus bisa melihat ya, misalnya kalau konteksnya di pekerjaan tadi ya, kemudian permasalahan itu ada ataupun bisa selesai itu karena bagian dari kontribusi pekerja-pekerja yang ada gitu kan, seperti itu. Dicek betul ya pekerjanya ini bisa melakukan proses eliminasi ataupun proses reduksi masalahnya itu dari yang mana, operator yang mana, orang yang mana, ataupun sifat yang mana gitu kan. Atau kalau kita berbicara masalah pekerjaan, metode kerja mana yang bisa kita ubah gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian baru kita aplikasikan misalnya ke operator yang kita pilih ya. Kemudian ya urutan itu kita looping ya, kita ikuti terus sampai memang akhirnya tujuan kita tercapai. Nah, sebetulnya kalau min ends ini juga bisa aja kalian aplikasikan di konteks kalau permasalahannya itu yang berhubungan dengan teamwork ya, ataupun kelompok gitu kan, seperti itu. Kita kan misal satu kelompok 4 orang. Kalian pernah mungkin punya pengalaman kalau kerja kelompok. Ada yang tipenya memang leader. Jadi dari awal dia yang akan mengatur gitu ya. Oh, kita ngambilnya topiknya ini aja, kamu ngerjain A, B, C, Z gitu kan ya. Ada orang yang seperti itu. Ada orang juga yang memang pada akhirnya udah dia ngikut aja gitu kan ya. Sedikasih kerjaannya aja, syukur-syukur dikasihnya sedikit deh gitu kan ya, seperti itu. Ada orang yang sebetulnya eagerness-nya atau dia tuh sangat semangat untuk mengerjakan, tapi secara skill mungkin kurang. Ada juga yang seperti itu. Ada lagi yang memang sedang-sedang saja, ya dikasih kerjaan kerjain, skillful juga orangnya kan, seperti itu. Nah, kalau di situ ketika ada pemimpinnya atau leadernya, sebetulnya kan kalau kelompok ini nggak perform, yang merasa bermasalah itu biasanya adalah leadernya dibandingkan anggota kelompok yang lainnya, karena biasanya anggota ini berlindung di balik si ketuanya. Nah, buat ketuanya ini untuk menyelesaikan masalah supaya kelompoknya perform gitu ya, dia sebetulnya bisa juga melakukan min ends analysis. Kiranya kalau untuk kasus misalnya yang dihadapi jenis pekerjaannya harus misalnya ngambil data atau harus ngelakuin perhitungan, ini siapa nih dari kelompok saya yang kira-kira bisa untuk mengerjakan itu dipilih. Mana yang kira-kiranya memang orang ini nggak bisa inisiatif,
makanya penyelesaiannya mungkin ya dia harus dikasih sedikit aja pekerjaannya justru dikasih pekerjaan banyak tapi yang sifatnya administratif misalkan seperti itu. Nah itu bisa diaplikasikan sebetulnya untuk menyelesaikan permasalahan juga ya, itu bagian dari strategi. Oke, kemudian juga ada yang menyelesaikan permasalahan ini strateginya dengan konteksnya analogi ya. Analogi ini jadi membayangkan bahwasannya kalau hal itu terjadi di apa di orang lain ya orang lain akan merasa seperti apa sih gitu kan ya. Jadi kita berusaha menyelesaikan masalah itu ya biasanya ini kalau analogi yang misalnya berhubungan dengan manusia lagi gitu ya, aspek sosial gitu kan ya. Jadi kalau kita menghadapi permasalahan ya entah misalnya di jealous husband problem misalnya masalah hubungan antar manusia gitu kan ya. Orang bisa marah kalau di apa orang itu kenapa marah sih misalnya gitu kan. Oh mungkin karena dia sakit hati apa gimana gitu kan ya. Oh dibalikin lagi analoginya kalau kita yang seperti itu kita akan sakit hati juga nggak ya gitu kan ya atau seperti apa gitu kan ya. Itu bagian dari analogi gitu ya. Jadi bisa jadi juga kita menyelesaikan masalah itu mencoba untuk melihat kacamata dari sisi yang lain gitu ya seperti itu. Oke, kemudian lagi misalnya kalau ngehadapin orang yang lagi marah gitu kan ya, apakah harus dilawan dengan marah lagi nyelesain masalahnya? Nah, ternyata bisa jadi enggak karena dianalogikannya justru kalau misalnya ada api juga kan harusnya disiram ya si apinya pakai air yang jadi redam gitu. Bukannya ada api malah dikasih sembur lagi, tambahin dipanasin apinya gitu kan yang ada makin panas. Ya sama halnya kalau misalnya kita menghadapi sebuah masalah yang tendensinya udah emosi gitu kan ya. Apakah kita juga harus menyelesaikannya dengan emosi? Belum tentu itu keluar dengan sebuah penyelesaian gitu kan seperti itu. Oke, kemudian tadi ada trial error ya. Kalau ini trial error sebetulnya benar-benar yang sifatnya ya tadi ada aspek uji coba dan juga aspek nekat ya seperti itu. Jadi betul-betul ya dicoba aja gitu kan ada bermain dengan probabilitas gitu. Kemungkinannya bisa menang atau bisa kalah dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada working backwards ya. Kalau ini biasanya untuk menyelesaikan permasalahan yang sifatnya strategis dalam bentuk langkah ya. Kalau misalnya masalah-masalah kalian dihadapi di kompetisi gitu ya, siapa yang maju duluan, strategi berapa orang yang akan dimainkan, kan seperti itu ya. Itu juga bisa digunakan ya, jadi working backwards gitu ya, seperti itu. Oke, nah kemudian kalau kita berbicara masalah dan juga obstacles di problem solving sendiri ya, tantangan yang ada di problem solving itu apa aja sih gitu kan ya. Yang pertama adalah tadi ada functional fitness ya. Jadi ini fungsi berpikir kita, kemudian juga ada irrelevant atau misleading information ya, miskom tuh ya. Kita salah uh, nanggepin atau salah mengerti informasi yang ada itu juga bisa salah dalam proses menyelesaikan permasalahan. Kemudian ini yang paling sering terjadi asumsi ya. Kita mengasumsikan orang itu marah sama kita mengasumsikan bahwa diri kita nggak bisa, kita mengasumsikan waktunya udah nggak cukup, kita mengasumsikan sesuatu itu susah gitu kan ya. Itu asumsi yang sifatnya negatif itu juga tantangan untuk menyelesaikan masalah ya, kadang udah jadi demotivasi. Dan yang terakhir adalah mental set ya. Jadi ini cara berpikir seseorang apakah kecenderungannya berpikir positif ataupun negatif ya. Jadi itu juga bagian tantangan dalam menyelesaikan permasalahan ya seperti itu. Oke, nah kalau kita berbicara leveling ataupun tingkatan ya dari permasalahan ya sebetulnya permasalahan ini juga bisa apa digunakan peningkatan atau tingkatan ya. Jadi mana tingkatan yang sekiranya masalah itu mungkin bisa langsung diselesaikan, perlu pemikiran lebih atau mungkin perlu
tingkat keputusan yang lebih lanjut lagi atau bahkan perlu diskusi gitu kan lebih banyak karena mungkin permasalahannya bisa mencakup berbagai macam stakeholder. Kalau salah menyelesaikan masalah banyak orang yang kena dampak gitu kan seperti itu. Nah, levelingnya bisa jadi yang level 1 ataupun level 2 ini adalah proses di mana kita mendefinisikan masalahnya ya. Biasanya ini cenderung bisa dilakukan di satu sisi bisa jadi langsung diselesaikan ya. Tapi kalau udah sampai level 4 biasanya kita butuh bahkan diskusi, rapat, fokus group discussion dan sebagainya gitu ya seperti itu. Oke, ketika kita menyelesaikan masalah, tadi saya sebutkan bahwasanya itu sangat berpengaruh pada experience, skill juga gitu kan ya. Nah, ini ada beberapa sebetulnya skill yang bisa jadi kalian kembangkan, kalian pikirkan, kalian mungkin udah punya itu di skill yang mana gitu kan ya. Mulai dari clarifying, exploring, planning ya, implementing, checking, reflecting, sampai reviewing. Ya. Nah, kualitas dari personalnya ini seperti apa ya? Kalau misalkan skill clarifying ya, dia biasanya sifatnya itu orangnya yang harus ada tingkat kepercayaan diri ya. Terus dia bisa untuk konsultasi sama orang lain itu seperti apa. Karena dia ingin mendapatkan kejelasan kan, mengklarifikasi gitu kan ya skillnya tuh dalam menyelesaikan permasalahan. Sebelum kalian nyelesain masalah mau harus ngambil decision seperti apa, perlu ada namanya clarifying, yang bertanya dulu konteksnya memang apa yang terjadi sebetulnya. Tapi kalau kalian nggak confident dan juga kalian juga nggak bisa konsultasi sama orang, mana mau orang itu cerita sama kalian kan ya seperti itu. Kemudian juga ada proses skill exploring ya. Di sini kalau exploring judulnya juga mengeksplor, berarti dia harus ada inisiatif ya. Orangnya itu mau nggak mau sifatnya harus mau cari tahu lebih banyak gitu ya seperti itu, dan inisiatif, tidak perlu disuruh dulu. Yang pasti di sini harus ada communicating needs ya, karena harus juga berkomunikasi tentunya untuk menyelesaikan masalah, dan dia taking inisiatif, dia harus ngobrol sama orang gitu kan seperti itu. Kemudian juga ada planning ya, merencanakan sesuatu hal supaya memang permasalahan ini bisa diselesaikan ya. Nah, personal qualities-nya apa? Harus persisten. Ya, persisten itu apa? Dia benar-benar tekun, terus nggak gampang nyerah ya, seperti itu. Interpersonal skill-nya mau nggak mau harus collaborating. Jadi dia harus bisa juga kerja sama dengan stakeholder yang lain. Kalau tadi teamwork, masalahnya memplanning urusan tugasnya selesai, urusan pekerjaannya selesai, maka dia juga di satu sisi harus merendahkan egonya dia sedikit gitu ya, untuk mau nerima masukan dari orang lain, dan yaitu bagian dari collaborating gitu ya, mau diskusi ya, mau menerima masukan, mau achieve goals bareng-bareng gitu ya, bukannya uh, memaksakan ego diri sendiri gitu kan, tidak seperti itu. Kemudian juga ada implementing ya, ini berhubungan dengan reliability ataupun bahkan communicating idea ya. Jadi gimana caranya ide yang memang sudah ada itu bisa dikomunikasikan ke berbagai stakeholder supaya mereka paham mereka harus beraksi seperti apa supaya masalahnya selesai ya. Kemudian juga ada checking ya. Check ini ya dalam proses penyelesaian masalah juga kita kan sebetulnya harus mengecek sesuatu hal ataupun detail-detail yang ada gitu ya. Nah, personal qualities-nya dia harus sangat open terhadap feedback, saran ataupun misalnya masukan ya. Tapi interpersonal skill-nya karena mengecek, makanya dia harus banyak bertanya gitu ya. Dan bertanyanya harus yang bisa detail dan terus menerus ya, bukan pertanyaan ya tidak juga nggak akan keluar dengan hasil ya proses checking ini. Kemudian juga ada reflecting ya, dia mau belajar dari experience yang sebelumnya ya, ataupun mendengarkan orang lain ya, ketika menyelesaikan permasalahan ini, karena dia misalnya proses skillnya merefleksikan ingin menjadi lebih baik gitu, misalnya atau perusahaannya udah oke nih ada masalah, nah dia berusaha untuk dengerin gimana ke depannya supaya dia lebih baik lagi, misalnya seperti itu.
Dan yang terakhir ada proses skillnya itu reviewing. Ini untuk menyelesaikan masalah, kalian juga perlu untuk ada skill reviewing ini. Jadi kalian juga tidak selalu bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, makanya ya harus ada interpersonal skill untuk mau untuk minta tolong, mau untuk nanya feedback ya, nerima saran, nanya ke orang saran buat diri kita apa gitu kan ya, itu juga menjadi penting. Jadi beberapa skill ini coba di take a look ke diri kalian sendiri, kalian punya skill yang mana, kuatnya di mana gitu kan. Kalau yang masih kurang kira-kira yang mana dan gimana caranya provide itu gitu ya kalian, supaya ketika menghadapi sebuah permasalahan itu nggak bingung harus seperti apa dan juga nggak takut untuk menghadapi masalah yang ada gitu ya. Kalau saya sendiri sebetulnya saya meyakini bahwa setiap masalah yang ada ini ya pasti ada solusinya gitu kan. Soalnya kalau kita udah nggak ada solusinya lagi ya berarti ya kita ya udah meninggal mungkin ya gitu seperti itu. Jadi pasti ada solusinya, entah solusinya harus melewati beberapa tahapan atau hanya extremely cuma satu tahapan selesai gitu kan ya. Tapi pasti kalau kita mau nyari jalannya, masalah apapun itu bisa diselesaikan gitu kan seperti itu. Tapi ya kembali lagi tadi ke apa namanya, kesuratan takdir juga ya, ataupun misalnya balik lagi kalau kita sudah maksimal, ada juga yang dinamakan oh ternyata memang Tuhan lebih milih jalan yang seperti apa untuk kita gitu. Tapi ya terlepas dari itu kita sebetulnya masih bisa berusaha semaksimal mungkin, salah satunya untuk meningkatkan kembali skill yang memang kita miliki gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian ada juga istilah yang disebut dengan problem shaping ya. Jadi kalau di Oke, nah kemudian ada juga istilah yang disebut dengan problem shaping ya. Jadi kalau problem shaping ini ya bagaimana sebetulnya kita bisa mendefinisikan masalah yang sedang kita hadapi ini dari yang paling penting untuk diselesaikan duluan gitu ya, seperti itu. Jadi terkadang sebetulnya kita ini dihadapkan dengan permasalahan itu nggak cuma satu di satu waktu ya. Nah, gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan itu yang lebih dulu? Mana yang mau kita uh, bayangkan strategisnya lebih duluan gitu? Karena masalahnya manusia ini punya keterbatasan waktu ya. Dia waktunya nggak bertambah cuma 24 jam satu hari. Cuman kadang masalah yang kita hadapi ini ada yang memang harus benar-benar selesai persis di hari itu semua, ada yang mungkin bisa ya mungkin 1 hari ke depan, 2 hari ke depan gitu kan ya. Tapi mana yang harus benar-benar urgent untuk kita selesaikan duluan gitu ya. Ini bagian dari problem shaping ya. Nah, selain tadi dari urgensinya, kita memilih sesuatu hal yang lebih penting untuk diselesaikan, di satu sisi juga kita harus memikirkan bahwasanya efeknya buat diri kita itu yang mana yang lebih besar dampaknya kalau kita sampai tidak menyelesaikan permasalahan itu. Ya, jadi itu mungkin perlu juga untuk dilatih ya. Kalaupun kalian harus menghadapi permasalahan yang ada, apakah tipenya kalian menyelesaikan permasalahan dari yang diselesaikan paling mudah atau yang cenderung menyelesaikan permasalahan dari yang paling sulit. Nah, ini juga balik lagi ke kebiasaan diri kalian ya, lebih semangat ngerjain yang mana dulu gitu ya, untuk meningkatkan motivasi untuk menyelesaikan masalah-masalah berikutnya untuk di satu waktu. Jadi ini bagian dari problem shaping tadi ya. Jadi dicek tahapan yang paling pentingnya mana. Ataupun kalau kalian punya satu permasalahan yang hanya satu di hari itu ya, urut-urutan untuk menyelesaikan masalah tadi mana yang sekiranya paling sulit ya ataupun paling penting, waktunya terbatas. Nah, mau nggak mau itu mungkin diduluin ya atau dilakukan secara paralel gitu ya, seperti itu.
Nah, ini contohnya nanti dibaca aja ya. Oke, nah kemudian kalau kita juga ingin menyelesaikan permasalahan, ini sebetulnya ada beberapa teknik ya yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan problem solving skills tadi ya. Contohnya apa sih? Ada brainstorming, misalnya tukar pikiran, kemudian ngobrol, kemudian SWOT analisis. Ini mungkin yang lebih apa namanya? Lebih common untuk diketahui untuk sebagai teknik industri. Kemudian juga ada six thinking hats ya. Jadi kalau six thinking hats ini kita berpikir bahwa sebetulnya masing-masing orang ini kan punya karakteristik yang beda, punya sifat yang beda-beda juga. Cuman ataupun diri kita sendiri ya, diri kita sendiri ini juga kadang bisa jadi orang yang A, jadi orang yang B, jadi orang yang C ya. Berbagai situasi bisa jadi dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita sedang menghadapi masalah, ya kita pakai topi yang mana nih, atau jadi orang yang seperti apa dulu untuk menyelesaikan masalah itu, gitu kan ya. Jadi itu juga kita bisa gunakan itu seperti itu. Ini menjadi penting sebetulnya yang six thinking hats ini menariknya juga adalah tidak setiap situasi dan kondisi kita kan juga benar-benar bisa menjadi diri kita all out terus nggak ada controlling ya seperti itu. Nah, dengan six thinking hats ini hanya teorinya mungkin ada 6 tipe orang gitu kan, tapi di satu sisi di diri kita sendiri juga kita harus bisa menempatkan diri kita itu sebagai apa pada saat situasi masalah itu, gitu ya. Jadi itu yang menjadi penting khususnya nanti kalau kalian sudah bekerja ya seperti itu. Karena apalagi konteksnya kalian bekerja di perusahaan orang lain, bukan perusahaan nenek moyang kalian atau bukan perusahaan kalian sendiri. Kalian kan pasti tidak akan bisa semena-mena, ya gimana, saya kan orangnya emang seperti ini, harusnya perusahaan terima saya lah. Nah, nggak bisa seperti itu gitu. Makanya ketika di hadapan suatu permasalahan, iya harus tahu dulu kalian tuh know your limit juga, kalian tuh siapa gitu, posisinya di situ sebagai apa, bisa menyelesaikan sejauh apa sih, atau kalaupun kalian mau speak up, sejauh mana yang kalian bisa mungkin wajar untuk kalian lakukan gitu, dan tidak malah jadi nambah masalah baru buat diri kalian sendiri gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ada teknik-teknik risk analysis. Ini dianalisis risiko yang mungkin paling sedikit berdampak buat diri kita itu yang seperti apa gitu kan, penyelesaiannya dengan cara yang mana. Kalau yang berhubungan dengan juga ekonomi, keuntungan, kerugian gitu kan ya, ada juga cost benefit analysis. Jadi misalnya kita dihadapkan dengan suatu kondisi perusahaan harus misalnya beli mesin atau enggak gitu kan. Kalaupun beli mesin, jenis mesinnya dari provider yang mana misalkan seperti itu kan. Kalian bisa hitung sebetulnya dari cost benefit analisisnya. Jadi kalian menyelesaikan masalah yang ada dengan keluar solusi gitu kan ya. Oh ya udah beli mesin ini aja karena apakah dari maintenance-nya lebih murah, terus durability-nya lebih lama ataupun dan lain-lain. Itu bisa dihitung secara matematis ataupun secara ekonomis angkanya gitu ya, seperti itu. Kemudian ada timeline, tadi berhubungan dengan kalian merencanakan sesuatu hal ya, gimana caranya supaya achieve kan masalahnya, misalnya kalian punya masalah itu harus diselesaikan dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, dalam kurun waktu 1 bulan itu langkahnya apa saja sih setiap harinya, setiap minggunya, supaya benar-benar at the end di akhir bulan itu tujuannya tercapai gitu kan, seperti itu. Masalahnya bisa apapun, termasuk kehidupan kalian sehari-hari, timeline sini juga akan sangat bisa digunakan ya, seperti itu. Kemudian juga ada flowchart, ini menggambarkan sebetulnya arah-arah ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini juga sangat membantu daripada kita memberitahu langkah, misalnya satu tim, langkahnya jangan lupa ya, pertama ini, pertama itu, dan lain-lain, verbal, kemudian lupa orang-orang gitu kan ya. Kalau dibuat flowchart, kalian ngasih tahu misalnya ke bawahan kalian, mereka akan cenderung lebih paham secara gambar, visualisasi itu lebih membantu gitu, seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Cukup, Bu. Cukup ya.
Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir di kelas saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.